Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang ini kita sudah berada di penghujung bulan yang sangat mulia, bulan agung, yaitu bulan Rajab. Kita akan ditinggalkan dengan bulan Rajab, di mana di bulan ini banyak peristiwa yang terjadi, terutama peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di penghujung bulan Rajab ini kita maksimalkan untuk terus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Rajab ini adalah bulan penuh dengan keberkahan. Satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab, berkahi kami bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, apa-apa yang Allah turunkan dari langit, baik itu hujan dan lain sebagainya, maka ini menjadi berkah buat kita. Apa-apa yang Allah keluarkan dari bumi ini juga menjadi sebuah keberkahan. Di mana-mana kita saksikan bersama bahwa banyak orang yang kebanjiran. Hujan yang diturunkan oleh Allah bukan menjadi keberkahan, tetapi malah menjadi musibah. Banyak di belahan dunia lain, mereka dituruni oleh Allah hujan es dan salju yang begitu juga sangat membahayakan. Ini bukan menjadi keberkahan, tetapi menjadi sebuah musibah. Oleh karena itu, sebelum kita akan ditinggalkan dengan bulan Rajab ini, terus kita angkat kedua tangan kita minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab. Keberkahan-keberkahan ini akan terus kita dapatkan dengan syarat ketika kita penduduk dunia ini beriman kepada Allah. Ketika penduduk dunia ini kita semua bertakwa kepada Allah. Di mana kata Allah, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri ini mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semua ini bertakwa, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Janji Allah dalam ayat ini, la fatahna alaihim barakat, pasti akan kami bukakan untuk mereka
keberkahan-keberkahan minas sama'i wal ard, baik dari langit maupun dari bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di bulan Rajab ini jumhurul ulama, para ulama sepakat bahwa terjadi peringatan yang sangat mulia, peristiwa yang hanya ada dan terjadi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Isra, perjalanan Nabi dari Makkah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, Palestina. Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, 7 lapis langit. Ini satu perjalanan yang Rasulullah lakukan, ruhan wa jasadan, jasadnya dan ruhnya bersamaan. Perjalanan Isra dan Mi'raj bukan perjalanan Nabi dalam mimpi, tetapi perjalanan Isra dan Mi'raj ini Nabi secara jasad dan secara ruh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah? Perjalanan yang sangat singkat, 1 malam ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha. Ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hiburan, sebagai rekreasinya Rasulullah, sebagai satu anugerah, di mana Nabi pada saat itu sedang dalam keadaan berduka cita yang sangat mendalam. Rasulullah ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib, di mana kita sama-sama tahu pamannya Abu Thalib ini yang sering membantu perjuangan dakwah Rasulullah ketika Nabi diganggu, dijahatin, disakiti oleh orang-orang kafir. Maka yang membela Rasulullah adalah pamannya Abu Thalib. Nabi sedih karena kematiannya Abu Thalib ini. Belum selesai rasa sedih Nabi, kemudian Nabi ditimpa lagi dengan sedih yang teramat dalam, yaitu meninggalnya istri tercinta Rasulullah, Siti Khadijatul Kubra. Istrinya ini yang selalu mendampingi ketika Nabi dalam suka dan duka, terutama dalam memperjuangkan risalah Islamiyah. Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasulullah sedih banyak sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah ke Habasyah memperjuangkan agama Islam. Akhirnya Rasulullah dengan niat mungkin ada pembelaan, berhijrahlah Rasulullah ke Taif. Dari Mekah Rasulullah berangkat ke Taif, berhijrah dalam rangka di sana nanti Rasulullah dibela, dibantu oleh masyarakat Taif, karena di Mekah sudah tidak kondusif. Tetapi apa yang Rasulullah dapatkan ketika Nabi sampai di Taif, masyarakat Taif, rakyat Taif tidak menerima kedatangan dan dakwahnya Rasulullah. Nabi di sana ditimpuki, dilempari dengan batu. Begitu sedihnya Rasulullah, sehingga akhirnya Allah mengajak Nabi untuk di-Isra dan Mi'rajkan. Kemudian ketika Rasulullah berada di Sidratul Muntaha, di langit yang paling ketujuh, paling tinggi,
Kemudian Rasulullah mendapat perintah yang sangat agung, yaitu perintah ibadah sholat. Sholat yang kita lakukan setiap hari 5 waktu. Ini Nabi mendapatkan perintah ini 50 waktu. Kemudian Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa kepada Rasulullah, mintalah engkau ya Rasulullah keringanan, karena saya yakin umatmu tidak akan mampu mengerjakan ibadah sholat dalam 1 hari 1 malam 50 waktu. Sehingga akhirnya Rasulullah dapat keringanan dari Allah. Perintah sholat yang awalnya 50 waktu, maka menjadi 5 waktu. Tetapi mendapatkan pahala sholat 5 waktu, pahalanya sama dengan mengerjakan sholat 50 waktu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi oleh-oleh terbaik Nabi ketika Isra dan Mi'raj adalah melakukan ibadah sholat. Sholat 5 waktu ini adalah perintah dari Allah secara langsung kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat ini adalah ibadah yang pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kata Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya bagus, salatnya rajin, salatnya mulus, maka orang ini pasti akan beruntung dan berhasil. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tetapi kalau salatnya ini tidak baik, tidak bagus, bahkan sering meninggalkan salat, maka dia akan menjadi orang yang gagal dan rugi. Kemudian ketika salat yang 5 waktu ini berkurang, kata Rasulullah, fa inin taqasa min faridatihi syai'un. Kalau salat 5 waktunya banyak yang bolong, banyak yang kita tinggalkan, qala Rabbu azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, unzuru hal li'abdi min tatawu'in. Coba lihat, apakah hambaku ini punya ibadah-ibadah salat sunnah. Fayukammalu minha ma man taqasa minal faridah. Kalau salat fardunya banyak yang ia tinggalkan, kemudian ia masih punya ibadah salat sunnah, maka kekurangan salat fardu sempurnakan dengan salat sunnah. Summa takunu sairu a'mali ala hada. Kemudian begitulah dengan seluruh amal yang lain. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi nanti di akhirat kelak, di yaumil qiyamah, sebelum amal-amal kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, amal ibadah yang pertama kali diminta pertanggungjawabannya adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka amal lain ikut akan bagus. Tetapi ketika sholatnya tidak bagus, sering meninggalkan sholat, maka amal lain ikut akan menjadi rusak. Kemudian ibadah sholat juga bukan hanya sebagai amal yang pertama kali dihisab oleh Allah, tetapi ibadah sholat ini adalah ibadah pembeda antara muslim dengan kafir. Kalau dia muslim, maka laksanakanlah sholat. Tetapi ketika dia tidak melaksanakan sholat, maka dia bisa dihukumi sebagai orang kafir. Di mana kata Rasulullah, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka adalah salat. Maka siapa saja yang meninggalkan salat,
sungguh ia telah dihukumi sebagai orang kafir. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya di penghujung bulan Rajab ini memaksimalkan ibadah kita dengan maksimal, karena belum tentu bulan Rajab tahun akan datang kita masih dipertemukan atau tidak. Oleh karena itu ada satu riwayat dari Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah berkata, Syahrul Rajab syahruz zar'i, bulan Rajab adalah bulannya menanam. Wa syahru Sya'ban syahru sakiz zar'i, bulan Sya'ban adalah bulannya menyiram. Wa syahru Ramadan syahru hisadiz zar'i, bulan Ramadan adalah bulannya panen. Kalau kita pengen panen pahala di bulan Ramadan, maka mulailah kita tanam amal ibadah kita di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, sehingga kita di bulan Ramadan betul-betul menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala kebaikan berlimpah bertemunya dengan bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasnu wal ghafurur rahim.